Bermula di Hong Kong, tahun 2009 pada tahun baru Imlek, memperlihatkan seorang bayi bernama Tom bersama sang nenek sedang dikejar oleh beberapa arwah penasaran bernama Yao Guai. Tidak lama kemudian, 12 hewan shio muncul membantu nenek melawan para Yao Guai. Mereka mengerahkan segala kemampuan demi melindungi sang nenek yang merupakan seorang penjaga Phoenix. Akan tetapi semua itu tidak bertahan lama sebab masalah lebih besar kemudian muncul di hadapan nenek dan Tom. Scene pun beralih ke 15 tahun kemudian dan kembali memperlihatkan Tom yang saat ini tinggal di San Francisco. Tom merupakan salah seorang murid yang terbilang sering terkena kejahilan di sekolahnya. Namun ia nampak tidak takut sama sekali oleh mereka, melainkan terus melawan menggunakan kata-kata. Hingga saat murid tersebut menjelek-jelekan nenek Tom, membuat ia begitu murka dan tanpa Tom sadari ia mengeluarkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya. Aksi yang Tom lakukan barusan menarik perhatian salah satu murid betina bernama Rev. Ia mengajak Tom untuk pulang bersama dengannya, dan di sepanjang perjalanan mereka berdua mulai saling akrab satu sama lain. Rev pun menceritakan sedikit mengenai keluarganya. Begitupun dengan Tom yang memberitahu sedikit kepada Rev mengenai neneknya. Setelah mendengar cerita Tom membuat Rev semakin penasaran. Rev bahkan memohon pada Tom untuk mengajak ia sekadar melihat rumahnya. Kebiasaan yang tidak wajar dan berbagai jimat pelindung yang menempel di rumah kadang membuat Tom malu di hadapan teman-temannya. Tom juga masih tidak mengerti maksud dari kebiasaan nenek berbuat seperti ini. Namun nenek berhasil meyakinkan Tom bahwa suatu hari nanti Tom akan mengerti tentang siapa dia sebenarnya. Pandangan nenek tiba-tiba teralihkan pada lebam yang ada di mata Tom. Beliau sering mengajarkan Tom untuk tidak melakukan kekerasan kepada siapapun, melainkan melawan mereka menggunakan hati dan pikiran yang tenang. Lalu secara tiba-tiba Tom kedatangan tamu yang tidak ia kenal. Tamu tersebut rupanya bernama Hu dan dia adalah teman lama nenek. Kedatangan Hu adalah untuk memperingatkan nenek jika ia mencium aroma negatif milik musuh lama nenek bernama Lu yang berasal dari sekolah Tom. Keberadaan Lu juga mulai dirasakan oleh nenek dan sosok tersebut sedang mendatangi rumah ini. Segera beliau meminta Hu agar membawa Tom kabur, sementara dirinya akan menahan Lu seorang diri. Lu juga mengirim Yao Guai untuk menangkap Tom. Beruntung Hu berhasil menghalau mereka menggunakan perubahan wujudnya sebagai shio macan. Sesuai dengan amanat yang nenek berikan, Hu memilih untuk kabur dan menghindari pertarungan yang tidak diperlukan demi keselamatan Tom. Nenek mengerahkan segala kemampuannya dan menjauhkan Lu dari Tom, kemudian melawannya seorang diri. Akan tetapi, upaya nenek nampak tidak mempan terhadap Lu. Ia dapat membalikan keadaan dan hampir berhasil mencuri kalung penjaga Phoenix milik nenek. Untungnya, Tom memutuskan balik demi memeriksa keadaan nenek. Kemudian beliau pun melepaskan kalung Phoenix, melemparkan kalung itu kepadanya, dan mengangkat Tom sebagai Guardian Phoenix selanjutnya. Tidak ada lagi yang bisa Tom perbuat. Kereta hantu datang untuk menjemput nenek dan membawa beliau menuju ke tempat yang lebih baik. Hu pun segera membawa Tom kabur dari wilayah ini sebelum Yao Guai menemukan keberadaannya. Tempat yang menjadi tujuan Hu berada di tengah-tengah kota Cina, jauh dari keramaian kota dan memiliki segel yang bisa menyembunyikan keberadaan rumah tersebut. Di sini barulah Hu menjelaskan mengenai kebenaran tentang nenek. Semua cerita yang nenek kisahkan pada Tom saat masih kecil merupakan riwayat mengenai dirinya. Sepanjang hidup beliau, nenek adalah penjaga Phoenix terbaik yang pernah ada. Dan kalung Phoenix yang nenek berikan kepada Tom dengan mengorbankan nyawanya menjadikan Tom sebagai penjaga Phoenix selanjutnya. Nah, tugas Hu bersama seluruh hewan shio adalah untuk melindungi penjaga Phoenix dari incaran Lu serta roh jahat Yao Guai yang ingin mendapatkan kalung Phoenix. Tom pun begitu terkejut setelah baru mengetahui kebenarannya. Ia coba kembali ke rumah karena masih tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada nenek.
Tetapi langkahnya terhenti oleh segel Hu yang terpasang. Hu kemudian meminta Tom menenangkan diri sejenak di kamar atas. Namun tanpa sengaja Tom justru masuk ke dalam ruang dimensi berbeda dan bertemu dengan Nukwa, sang permaisuri yang menciptakan kalung Phoenix. Kesedihan atas kepergian nenek juga dirasakan Hu. Dia yang begitu sangat menghormati nenek meminta maaf pada Tom karena tidak bisa menyelamatkannya. Yeah, me too. Hidup harus terus berjalan seperti sinar matahari yang pasti akan datang, memberikan kegembiraan dan banyak harapan. Hu mengajak Tom berlatih bersamanya. Ia tidak main-main dalam latihan ini, bahkan tidak segan membuat Tom terus terjatuh dengan segala serangan dan tangkisannya. Di tengah pelatihan, tiba-tiba mereka didatangi shio tikus. Dia bernama Sydney, dan tujuan Sydney mendatangi mereka adalah untuk memberitahu Hu kalau semalam ia melihat kemunculan Lu memasuki salah satu rumah gedong dekat tebing. Keadaan Lu semalam begitu buruk dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Tetapi saat Lu memasuki kolam air mancur di rumah tersebut, Lu berhasil sembuh seutuhnya. Menyadari jika Lu masih hidup, Tom dan Sydney meminta Hu menemui shio lain di kuil untuk berkumpul kembali. Sebelum pergi, Sydney diam-diam memberikan sebilah pedang kepada Tom sebagai senjatanya. Dalam perjalanan muncul Yogwai menghadang mereka bertiga. Dari belakang tiba-tiba Mistral sang shio naga datang mengalahkan para Yogwai dengan mudah. Kuil shio berada di dalam toko dimsum yang dijaga ketat oleh manusia katak. Setibanya di dalam kuil, mereka hanya disambut oleh shio ayam jago, kambing, monyet, dan kelinci. Tom langsung meminta para shio untuk membantunya membalaskan dendam nenek dan menghabisi Lu. Akan tetapi, Hu justru melarang Tom dan memaksa dia agar mau tinggal di dalam kuil demi keamanan. Mendapat jawab yang tidak diinginkan, Tom diam-diam melarikan diri dari kuil dan mencari keberadaan Lu di rumah gedong dekat tebing. Bermodalkan pedang pemberian Sydney, Tom berhasil masuk ke dalam rumah ini, disusul oleh para shio yang datang menyerbu. Rumah gedong ini memiliki mantra yang menciptakan banyak lorong berbeda. Para shio pun mulai berpencar untuk mencari Tom, namun tidak menyadari jika keberadaan mereka terus dibuntuti oleh payung perangkap milik Lu. Payung tersebut berhasil menangkap shio sapi, babi, anjing, ular, kuda, termasuk kambing yang sedang bersama mereka. Menyadari hal tersebut, shio kelinci dan ayam berinisiatif menahan payung, sementara monyet memberitahu yang lain. Di tempat berbeda, Tom terus menelusuri setiap lorong hingga ia sampai ke ruang tengah dan mempertemukannya dengan Rev bersama Lu, yang rupanya adalah ibu angkat Rev. Rev begitu terkejut setelah mengetahui kalau ibu angkatnya bukanlah manusia dan rumah tempat tinggal mereka selama ini merupakan rumah terbengkalai yang ditutupi oleh mantra. Lu kemudian mengikat Tom dan memaksa Rev untuk mengambil kalung Phoenix darinya. Tetapi Rev tidak menemukan apapun di tubuh Tom. Hu bersama shio lain berhasil menyusul Tom dan coba menyelamatkannya dari cengkraman Lu. Menyadari posisinya kalah jumlah, Lu memilih untuk pergi, menjungkir balikan dan menenggelamkan ruangan tempat mereka berada. Beruntung Sydney berhasil menemukan celah kecil sebagai jalan keluar. Shio monyet kemudian mengeluarkan kekuatan perubahan ukurannya dan mengecilkan mereka untuk keluar dari ruangan ini. Setelah berhasil selamat, Rev mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Tom, lalu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tom kemudian berterus terang kalau kalung Phoenix memang sengaja dia sembunyikan di dalam toples toko dimsum. Hal itu dilakukan karena ia menyadari jika Lu hanya mengincar kalung tersebut. Kini setelah mengetahui kalau Lu juga menahan para shio, mereka tidak ada pilihan lain selain melatih Tom ketimbang menahannya agar aman di dalam kuil. Latihan pertama Tom pun adalah menjalin hubungan astral dengan kalung Phoenix. Mistral menciptakan mantra teleportasi dan memindahkan Tom ke tempat Oogway melatih kungfunya. Mereka menjelaskan sedikit demi sedikit kalau kalung Phoenix memiliki kekuatan chi pencipta yang sangat besar di alam semesta.
Jika Lu berhasil mendapatkannya, dia akan menghancurkan umat manusia saat tahun baru Imlek berlangsung. Karena pada masa itu, kekuatan Qi menjadi sangat kuat. Tom terus berupaya agar terhubung dengan kalung Phoenix. Namun ia merasa gagal karena tidak bisa melakukannya. Kekecewaan Tom membuat ia memutuskan untuk keluar dari tempat aman. Tom kemudian pergi memastikan rumah lamanya yang masih nampak hancur berantakan akibat ledakan sebelumnya. Tiba-tiba muncul Lu yang menyerupai wujud nenek. Beruntung Rev juga berada di sana, berhasil menyadarkan dan menyelamatkan Tom, tepat sebelum ia memberikan kalung Phoenix pada Lu. Tidak segan, Lu menyerang Rev bersamaan dengan Tom demi mendapat apa yang ia inginkan. Keberhasilan Lu mencuri kalung Phoenix membuat Tom semakin jatuh ke dalam palung kekecewaan rasa bersalah atas segalanya. Hu dan Mistral tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengucap banyak istighfar dalam hati mereka. Kebetulan hari perayaan Imlek datang esok hari. Seluruh warga kota Cina sangat antusias untuk merayakannya malam ini. Berbeda dengan Tom, ia merasa kalau semua kejadian buruk yang bertubi-tubi timbul adalah kesalahannya. Hu pun datang mencoba untuk menenangkan Tom dengan meyakinkan dia bahwa rahasia yang nenek sembunyikan selama ini adalah demi membuat Tom bisa hidup tenang dan normal sebagaimana anak seusianya. Walaupun di akhir riwayat nenek mempercayakan Tom untuk menjadi penerusnya dan Tom harus memperjuangkan kepercayaan tersebut. Lupakan kesalahan yang telah berlalu. Kita tidak bisa mengembalikan yang telah pergi, mengubah salah menjadi benar ataupun yang rusak menjadi utuh. Tetaplah bergerak maju melawan akibat dari kesalahan masa lalu demi memperoleh segala sesuatu yang sedang kita tuju. Malam ini, Lu akan keluar saat energi Qi berada di puncaknya. Hu meminta Tom mengkoneksikan energi Qi-nya ke kalung Phoenix demi mencari keberadaan Lu. Just like the animals of heart. Kekacauan dari Yogoi panggilan Lu memporak-porandakan perayaan Imlek. Para Shio sekuat tenaga melakukan perlawanan dan mencegah jatuhnya korban dari warga sipil. Hu dan Tom terus mengejar Lu yang kabur menuju ke puncak gedung. Mereka dibantu oleh Mistral untuk sampai ke atas sana. Dengan segala upaya dan hasrat dendam membara, Hu membabi buta melakukan penyerangan terhadap Lu. Hu mengorbankan diri demi melepaskan Tom dari jeratan payung perangkap Lu. Sesaat sebelum tersegel, Tom menemui mendiang nenek dalam bola mata Hu. Dan hal tersebut berhasil memunculkan seluruh potensi kekuatan yang ada di dalam diri Tom. Meski begitu, Lu masih bisa mengungguli Tom. Dan ia mulai mengaktifkan kalung Phoenix yang bisa menyerap saripati kehidupan milik manusia. Inti kehidupan manusia yang berhasil terserap membuat setiap manusia berubah menjadi batu. Di lain sisi, Rev dibantu Monyet dan Sydney berhasil mendapatkan payung Lu. Namun aksi mereka berhasil tertahan oleh ribuan Yogoi yang sudah mengepung. Beruntung, Shio Monyet berhasil membebaskan seluruh Shio dari perangkap payung. Semakin banyak inti kehidupan yang diserap, semakin besar pula ukuran kalung Phoenix. Kedua belah Shio langsung melakukan penyerangan, menerobos para Yogoi menuju puncak gedung untuk berhadapan langsung dengan Lu. Pertarungan terus berlangsung hingga puncaknya. Para Shio melakukan kombinasi serangan kepada Lu, akan tetapi mereka terlambat karena tahun baru Imlek telah tiba. Saat Tom juga ingin ikut dalam pertarungan, tiba-tiba ia menyadari suatu pelajaran penting yang selama ini nenek ajarkan kepadanya, yaitu Tom tidak ingin melakukan kekerasan kepada Lu, melainkan melawannya menggunakan hati dan pikiran yang tenang, kemudian menyentuh kalung Phoenix menggunakan kedua tangannya. Tom berhasil masuk ke dalam dimensi lain, menemui Nukwa dengan wujud Phoenix-nya demi menenangkannya. Upaya Tom berhasil membuat Lu hancur seperti debu, dan ia juga berhasil mengembalikan inti kehidupan kepada semua manusia yang sudah berubah menjadi batu. Upaya Tom barusan menyerap inti kehidupannya sendiri. Ia jatuh dengan kondisi tak bernyawa.
Kereta hantu mulai datang guna menjemput dan membawa Tom pergi ke alam lain. Hu yang tidak ingin kehilangan Tom meminta para shio membuat mantra di sekeliling mereka untuk menemui Nukwa. Hu memohon kepada Nukwa agar ia mau mengembalikan kehidupan Tom karena ia sudah berkorban demi umat manusia. Akan tetapi Nukwa berterus terang kalau Tom tidak bisa lagi diselamatkan. Tidak habis akal, Hu pun berinisiatif membagi kehidupannya untuk Tom agar ia bisa kembali hidup. Mulai hari ini, Tom resmi menjadi penjaga Phoenix. Kedua shio begitu bahagia atas pengangkatan Tom. Ia sudah dianggap sebagai keluarga sendiri bagi mereka yang sudah lama melayani selama ribuan tahun. Tidak peduli seperti apapun bentukmu, rupamu, atau sifatmu, engkau adalah saudaraku. Aku menerima segala kekuranganmu, meskipun itu merupakan hal terburuk yang ada di hidupmu. Kita seringkali bertengkar memperebutkan sesuatu, padahal hal itu bisa kita paruh satu bagi satu. Kadang juga masa lalu membuat kita berseteru. Perbedaan pemilu antara 3, 2, atau 1. Namun kita berhasil melewati itu semua meski harus mendayu-dayu. Aku ucapkan terima kasih sudah mau terus membagi kasih, berbelas kasih, saling tumpang tindih hingga tertatih-tatih tanpa pamrih.